wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan membahas mengenai akuntansi manajemen. Sekarang kita akan memasuki sesi ke-13, yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional merupakan akuntansi sebagai salah satu cara mengevaluasi kinerja manajer. Definisi akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Sedangkan tujuan akuntansi pertanggungjawaban ini untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Skema pertanggungjawaban menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Ketiga, perbedaannya disebut penyimpangan karena dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi pertanggungjawaban didesain berdasarkan struktur organisasi dan pendekatan. Pendekatan ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu fungsional, produk, dan geografis atau regional. Fungsional ini berfungsi untuk produksi, marketing, personalia, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian produk ini berfungsi sebagai produk apa saja yang dihasilkan. Kemudian geografis ini untuk menentukan tanggung jawab berdasarkan wilayah geografis. Keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban, maka akan semakin ringkas juga laporannya. Kemudian kita akan membahas mengenai penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas itu. Kemudian, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. Kedua, biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Kemudian, apabila suatu biaya dapat ditelusuri dan dibebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya itu termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Dan terakhir, mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer unit operasi merupakan pekerjaan akuntansi tanggung jawab terhadap BOP, yaitu unsur overhead ada yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung kepada departemen dan sebagian lagi berasal dari alokasian atau penentuan tarif BOP. Kemudian, biaya hanya perlu dialokasi apabila manajer departemen menerima alokasi dapat mengendalikan biaya yang dialokasi. Dan departemen pemakai harus mengetahui harga jasa sebelum membeli sehingga dapat mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Laporan pertanggungjawaban. Tujuan utamanya untuk memotivasi si individu itu atau karyawan itu untuk mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Kemudian, memberikan informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban yaitu sesuai struktur organisasi, kemudian konsisten, kemudian tepat waktu, kemudian terbit berkala, kemudian mudah dipahami, lalu perincian memadai, lalu data perbandingan, analisis, dan terakhir satuan unit dan mata uang. Kemudian kita membahas analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel, di mana tujuannya untuk pengendalian biaya.
Perbandingannya, biaya aktual ini dan biaya anggaran yaitu untuk menghubungkan apa yang terjadi dan apa yang direncanakan. Sedangkan efisiensi biaya membandingkan biaya sesungguhnya dan biaya di anggaran pada volume sesungguhnya atau anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran fleksibel. Pertama, kita harus merumuskan dulu formula setiap jenisnya itu, karena jenis biayanya pasti berbeda. Kemudian, setiap formula itu menunjukkan jumlah biaya tetap dan atau tarif biaya variabel. Kemudian, dari bagian variabel atau tarif itu, biaya untuk setiap satu ukuran aktivitas. Kemudian, dari tingkat aktivitas sesungguhnya dalam satu periode diketahui. Kemudian, formula tersebut untuk menghitung biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya dicapai pada periode tertentu atau periode itu. Kemudian yang terakhir, anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas sesungguhnya, anggaran fleksibel atau flexible budget. Kemudian kita membahas akuntansi pertanggungjawaban, pendekatan alternatif. Di mana dalam pendekatan alternatif ini, akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat evaluasi merupakan perkembangan logis manajemen gaya otokris atau manajer bertugas mengarahkan sebagai harus ditampilkan dan berwawasan luas untuk pengambilan keputusan. Kemudian, gaya manajemen partisipatif, manajer dan karyawan bertanggung jawab sama sebagai anggota tim, manajer sebagai fasilitator bukan direktur. Dan pergeseran penekatan dari kinerja individual menjadi kinerja tim menimbulkan pertanyaan mengenai kegunaan aktivitas pertanggungjawaban sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam kegunaan akuntansi pertanggungjawaban juga ada kritik, di mana dibagi menjadi dua, yaitu perilaku di fungsional manajer dan kegunaan informasi bagi manajer. Penyimpangan dalam akuntansi pertanggungjawaban yaitu penyimpangan pengeluaran merupakan atau perbedaannya antara biaya sesungguhnya PS biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Penyimpangan kapasitas menganggur. Perbedaannya antara anggaran biaya sesungguhnya dengan biaya yang pada tingkat aktivitas sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode. Penyusunan anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel tradisional membebankan tanggung jawab efisiensi atau individual. Kemudian anggaran penyimpangan anggaran efisiensi. Manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya yang penyimpangan dibebankan kepada manajer. Kemudian alternatif evaluasi kinerja. Pertama, tren kinerja sesungguhnya antara waktu. Dua, anggaran pembasis taksiran kurva pembelajaran. Kecenderungan perilaku, yaitu untuk mengutamakan kepentingan sendiri. Kedua, fokus pencapaian anggaran. Ketiga, fokus target jangka pendek dan manajer pandai memanipulasi atau sukses. Individual yang dievaluasi, bukan proses bisnisnya. Individual cenderung berupa meminimalkan penyimpangan. Kegunaan informasi bagi seorang manajer ini, anggaran tradisional biaya dilaporkan ke manajer. Kemudian penyimpangan pelanggaran tidak memberikan informasi yang mampu membantu manajer mengidentifikasi penyebabnya. Sebagai besar, apa yang membuat dasar anggaran dengan ukuran volume yang tidak selalu dikaitkan dengan terjadinya biaya. Data pengendalian oleh AP terlalu ringkas berupa data keuangan yang tidak mudah diintervensi oleh manajer tingkat operasi. Dan alternatif solusinya yaitu perhitungan biaya dan AP berbasis aktivitas. Mungkin sekian penjelasan materi sesi ke-13 ini mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk saya untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pada sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.